Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raki Fadlar Fakihanto dari 11 MIPA 2 ingin menjelaskan tentang Perang Aceh. Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada tahun 1873 hingga 1904. Latar belakang Perang Aceh. Aceh memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan. Aceh banyak menghasilkan lada dan tambang serta hasil hutan. Oleh karena itu, Belanda berambisi untuk mendudukinya. Sebaliknya, orang-orang Aceh tetap ingin mempertahankan kedaulatannya. Sampai dengan tahun 1871, Aceh masih mempunyai kebebasan sebagai kerajaan yang merdeka. Karena itu, Aceh berusaha untuk memperkuat diri, yang ini mengadakan hubungan dengan Turki, konsul Italia, bahkan dengan konsul Amerika Serikat di Singapura. Tindakan Aceh ini sangat mengkhawatirkan pihak Belanda karena Belanda tidak ingin adanya campur tangan dari luar. Selanjutnya, pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Penyebab Perang Aceh. Sebab umum terjadinya Perang Aceh. 1. Belanda menduduki Siak dan membuat perjanjian Siak di mana Sultan Ismail harus menyerahkan Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang. 2. Berakhirnya Perjanjian London, di mana perjanjian itu merupakan batas antar kekuasaan dari Belanda dan Inggris. 3. Adanya Perjanjian Sumatera, di mana perjanjian itu berisi hak keleluasaan dan kedaulatan Belanda mengambil tindakan di Aceh yang membuat Belanda menjadi semena-mena. Sebab khusus terjadinya Perang Aceh. Begitu ambisinya Belanda ingin menguasai Aceh. Belanda langsung menuntut bahwa Aceh harus tunduk terhadap Belanda. Tuntutan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sultan Mahmud Shah. Sultan Aceh tersebut menolak semua tuntutan pemerintah Belanda. Sampai akhirnya tanggal 26 Maret 1873, Belanda mendeklarasikan perang terhadap Aceh akibat dari penolakan tersebut. Proses Perang Aceh. Perang Aceh pertama dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3.000 serdadunya dapat dipatahkan, di mana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian, perang berkecamuk di mana-mana. Yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Perang Aceh kedua, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Sieten. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Perang pertama dan kedua ini adalah perang total dan frontal di mana pemerintah masih berjalan mapan, meskipun ibu kota negara berpindah-pindah ke Kuamadalam, Indapuri, dan tempat-tempat lain. Perang Aceh ketiga. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini pasukan Aceh di bawah Tunku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899, ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Dusen di Meulabo, Tunku Umar gugur, tetapi Cut Nyak Din, istri Tunku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Perang Aceh keempat adalah perang gerilya kelompok dari perolangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintah kesultanan. Akhir perlawanan Perang Aceh. Para pejuang Aceh masih memiliki benteng yang tak terkalahkan, yaitu Benteng Bate Ile. Ketika benteng ini diserang Belanda, pejuang Aceh mempertahankan benteng ini dengan semangat yang luar biasa. Di sini terjadi pertempuran sengit. Akhirnya benteng ini dapat dikuasai Belanda pada tahun 1899. Dengan jatuhnya benteng ini, situasi perang semakin menurun. Kedudukan Sultan sudah sangat terjepit akibat kepungan-kepungan Belanda.
Pada tahun 1903, maka menyerahlah Sultan Sigli dan Panglima Polim di Losoumawe. Para pemimpin tinggi Aceh yang telah menyerah itu harus menandatangani Plakat Aceh, yang kemudian plakat ini dikenal dengan nama Plakat Pendek atau Korte Verklaring, yang isinya: 1. Kedaulatan Belanda harus diakui. 2. Tak akan mengadakan hubungan dengan luar negeri. 3. Patuh akan perintah-perintah Belanda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.